Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Wulandari, NPM 092000000070 dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan di bidang kesehatan. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan di bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Seperti yang diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, tanpa adanya Pancasila, negara tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Berkaitan dengan Pancasila secara mendalam, tentunya Pancasila merupakan sebuah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Segala perbuatan, nilai-nilai, dan norma, serta perilaku kita semua dilandaskan pada Pancasila. Pancasila berperan sebagai pedoman hidup. Ini berarti Pancasila merupakan panutan dalam berperilaku. Akan tetapi, banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Logikanya adalah Indonesia yang memiliki Pancasila saja masih terjadi pelanggaran, apalagi jika tidak memiliki Pancasila. Lantas, bagaimana Indonesia tanpa Pancasila? Bangsa Indonesia tanpa adanya Pancasila akan hancur, terpecah belah, dan kacau. Poin yang pertama, ada kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Jika manusia menjalani kehidupan tanpa mengamalkan sila yang pertama, manusia tidak akan memiliki etika, moral, dan sopan santun terhadap sesama manusia, serta jauh dari nilai keagamaan. Poin yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Maksudnya, semakin bertambah maju di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, jika tidak mempunyai nilai kemanusiaan, lama-kelamaan nilai tersebut akan hilang sehingga banyak orang yang menghalalkan berbagai cara atau bertindak curang dan tidak memiliki rasa peduli terhadap sesama. Poin yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam yang akan mengakibatkan suatu perselisihan yang dapat memecah belahkan suatu bangsa dan negara. Poin yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Poin yang kelima, tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Lalu, ada tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai dasar Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, dan mahasiswa mampu membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa harus mampu menganalisis dan mampu mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas
baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi: yang pertama, ada aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pribadi utuh. Agar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan, perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, ada aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perlu bersikap sabar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, dan mau mengerti terhadap kelemahan dan ketakutan pasien. Yang ketiga, ada aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat dan adanya hubungan baik dengan keluarga pasien. Yang keempat, ada aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Dan yang kelima, ada aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu meluangkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Lalu ada bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan hak dan asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikut bentuk pengamalan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang A, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Maksudnya, walaupun pasien yang kita tangani berbeda keyakinan dengan kita, sebagai perawat kita harus mendoakan kesembuhan pasien tersebut. Yang B, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang C, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda dengan keyakinan dengan pasien. Jika ada pasien yang sedang menjalankan ibadah mereka masing-masing, sebaiknya kita tidak boleh mengganggunya. Contohnya, jangan bicara terlalu keras atau berisik. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, manusia lain, masyarakat bangsa dan negara, lingkungan, serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Konsep beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek negara, termasuk juga dalam berbagai kebijakan negara, sebagai realisasi pembangunan nasional. Berikut bentuk pengamalan dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Contohnya itu, jika ada pasien asuransi atau BPJS sedang membutuhkan pelayanan medis, sebaiknya kita sebagai perawat harus segera memberikan tindakan atau pertolongan pada pasien tersebut. Jangan sampai karena pasien tersebut menggunakan asuransi atau BPJS, kita tidak memberikan pertolongan pada pasien tersebut. Yang B. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang C. Perawat merawat pasien dengan penuh perasaan serta sikap tenggang rasa dan tepat selera. Lalu yang D. Membela pasien atau pasien advokat pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Maksudnya jika terjadi pelanggaran pada hak-hak pasien, peran kita sebagai perawat harus dapat membela pasien untuk mendapatkan haknya kembali. Yang E. Perawat memberikan informasi dengan jujur. Sebagai perawat, kita tidak boleh menyembunyikan sedikit pun informasi terkait dengan penyakit yang diderita pasien dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Yang F. Meningkatkan dan menerima ekspresi peranan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Lalu yang ketiga, ada Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme yang humanistik, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Berikut adalah pengamalan dari nilai-nilai Persatuan Indonesia, yaitu yang A. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Contohnya melakukan kolaborasi antara perawat, dokter, dan tenaga medis. Yang kedua atau yang B. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Berikut merupakan bentuk pengamalan dari nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang B. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antara bangsa di dunia. Berikut bentuk pengamalan dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang A. Mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Yang B. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.